Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu kembali dengan aku Darti Sriani, NIM 2020333059. Aku mahasiswa PGSD Universitas Muria Kudus. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang media pembelajaran berbasis digital. Baiklah, mari langsung saja kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita mempelajari seperti apa media pembelajaran digital itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih pengertian media pembelajaran digital itu. Media pembelajaran digital adalah media pembelajaran yang bekerja dengan data yang dapat diolah, diakses, dan didistribusikan menggunakan perangkat digital. Contohnya seperti laptop, PC, smartphone, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan urgensi media pembelajaran digital. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik. Yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan siswa. Yang keempat, memenuhi tuntutan paradigma baru. Dan yang kelima, memenuhi kebutuhan pasar. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa memilih media pembelajaran yang baik. Pemilihan media pembelajaran merupakan suatu hal yang harus konsisten dengan tujuan awalnya. Nah, selain harus konsisten, dalam pemilihan media, seorang pendidik juga harus mampu menakar kemampuannya dalam menguasai atau mengelola media pembelajaran tersebut atau tidak. Nah, pemilihan media pembelajaran ini dilakukan pendidik ketika akan membuat alat peraga untuk mempermudah peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam pemilihan media pembelajaran ada 5 kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesesuaian dengan materi. Yang kedua, tingkat kesulitan. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, ketersediaan. Dan yang kelima, kualitas teknis. Selanjutnya, dalam penggunaan media pembelajaran digital bisa menggunakan model section. Section merupakan singkatan dari student, use, course, teaching, interaction, organizational issue, networking, security, and privacy. Student artinya siswa, use artinya mudah digunakan, cost artinya biaya, teaching artinya karakteristik pembelajaran, interaction artinya interaksi, organizational issue artinya pengelolaan masalah, networking artinya memperluas jaringan, dan security and privacy artinya keamanan dan privasi. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk memilih media yang berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa maksudnya yaitu kita harus memperhatikan beberapa hal seperti kecakapan dasar, kebutuhan dan minatnya, gaya akses, dan gaya belajar. Selanjutnya, untuk media yang berpusat pada use atau mudah digunakan, beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Tata letaknya harus ringkas. Yang kedua, tampilan antar mukanya mudah dipahami. Yang ketiga, kontennya mudah diperbarui. Dan yang keempat, tersedia pelatihan atau buku petunjuk penggunaan. Kemudian ada
media yang berpusat pada cost atau biaya. Beberapa hal yang harus diperhatikan seperti 1. Biaya produksinya, yang kedua, perancangan materi, yang ketiga, pembelian atau pengumpulan bahan, dan yang keempat, konsultasi dengan pakar. Selanjutnya, media yang berpusat pada teaching and media selection atau relevansi dengan pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Materi pembelajaran. 3. Metode pembelajaran. Dan yang keempat, prinsip-prinsip media pembelajaran. Selanjutnya, media yang berpusat pada interaction atau interaksi. Nah, pada interaksi ini harus terjadi komunikasi dua arah, baik dari guru ke siswa maupun sebaliknya. Komunikasi atau interaksi ini dimulai dari komunikator atau komunikasi, bisa dari guru, kemudian melalui video atau semacam media pembelajaran, kemudian baru disampaikan ke komunikan atau komunikator, yaitu siswa, dan begitu sebaliknya, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Oke, yang selanjutnya yaitu media yang berpusat pada organisational issue atau pengelolaan masalah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kompetensi warga sekolah, kemudian yang kedua fasilitas pendukung, yang ketiga dana untuk pengembangan media, dan yang keempat kreativitas pengajar. Kemudian yang selanjutnya networking atau memperluas jaringan. Nah, networking merupakan salah satu fitur yang berfungsi untuk menghubungkan siswa dengan komunitas ilmuwan dan sumber belajar yang berkualitas. Jenis-jenisnya seperti masyarakat, komunitas pelajar, ilmuwan, dan lainnya. Kemudian, yang terakhir yaitu media yang berpusat pada security and privacy. Nah, security and privacy ini berkaitan dengan keamanan diri dan perangkat yang digunakan. Kemudian, baik secara nyata ataupun maya, security and privacy ini bisa digunakan. Nah, itulah tadi penggunaan media pembelajaran menggunakan model section. Selanjutnya kita pelajari tentang rencana pembelajaran menggunakan model Azure atau ASSURE. A merupakan Analyze Learner, S State and Objective, S Select Strategy, Technology, Media, and Materials, U Utilize Technology, Media, and Materials, R Require Learner Participation, dan E Evaluate and Revise. Yang pertama, Analyze Learner mencakup beberapa hal. Yang pertama, karakteristik umum. Yang kedua, kecakapan dasar. Yang ketiga, gaya belajar. Yang keempat, motivasi. Dan yang kelima, fisiologis. Kemudian yang kedua, ada state, standard, and objective. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ini. Yang pertama ada audience, yaitu pernyataan tentang karakteristik siswa yang menjadi sasaran pembelajaran. Yang kedua, behavior atau kemampuan baru apa yang akan dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, condition
atau kondisi lingkungan dan peralatan. Dan yang keempat, degree atau tingkat akurasi atau kefasihan yang harus dicapai siswa dalam kompetensi tertentu. Kemudian yang ketiga ada select, strategi, teknologi, media, and materials, yaitu mencakup 3 hal. Yang pertama, memilih strategi pembelajaran. Yang kedua, memilih teknologi dan media pembelajaran. Dan yang ketiga, memilih materi. Yang keempat yaitu utilize teknologi, media, and materials, yaitu mencakup 5 hal. Yang pertama, pratinjau teknologi, media, dan materi. Yang kedua, persiapan teknologi, media, dan materi. Yang ketiga, persiapan lingkungan. Yang keempat, persiapan siswa. Dan yang kelima, penyediaan pengalaman belajar. Selanjutnya, yang kelima ada require learner participation, yaitu partisipasi siswa adalah kunci berhasilnya proses pembelajaran. Caranya dengan 1. Menggunakan media yang melatih produktivitas dan kreativitas. 2. Menggunakan media komunikasi untuk meningkatkan interaksi siswa dan pengajar. Dan yang ketiga, melaksanakan aktivitas belajar yang mendorong partisipasi siswa dalam mencari dan melaporkan informasi terkait topik pelajaran. Selanjutnya yang keenam, ada evaluate and revise, yaitu untuk melihat kemajuan atau kompetensi yang telah dicapai selama mengikuti proses pembelajaran, menggunakan observasi perilaku siswa dengan memberikan tes, menilai hasil kerja, dan menilai siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang kedua, evaluasi strategi, media, dan materi dapat digunakan dengan teman sejawat dan siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran sebelumnya dengan memberikan masukan terhadap rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Nah, itulah tadi rencana pembelajaran model ASUR. Sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan pada video vlog kali ini yang mengangkat topik tentang media pembelajaran berbasis digital. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan tentunya juga bermanfaat bagi saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam berkata dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa lagi pada video vlog selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. See you guys.